Lagi-lagi ada ayam yang cukup mantap dan keluaran dari brand yang cukup antah berantah. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue akan review EPZ K5. Sebelumnya thank you dulu untuk EPZ yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk gue review. Dan harganya yaitu sekitar $105 menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balancer mature. Jadi ya kalau $100 di sini mungkin sekitar gue tebak 1,5-1,6 jutaan lah. Mungkin dengan tax segala macem. Dan ya pakai konfigurasi driver yang mirip seperti driver IM mid-end, tapi seperti biasa kita tahu bahwa driver banyak belum tentu jadi bagus. Jadi seperti biasa gue akan breakdown aja review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality sendiri sebenarnya typical Chi-Fi IM ya, dia pakai whole resin. Coba warnanya lucu ya, pink begini, pink bubblegum mungkin. Dan kalian bisa lihat benar-benar driver di dalam seperti apa, dan balancer meter juga tubing-tubingnya kelihatan semua. Dan kabelnya menggunakan dual pin connector, dan sama gue benar-benar suka kabelnya karena dia berasa smooth, lembut, dan kualitasnya cukup bagus. Di bagian bawahnya braided dan juga lentur. Lalu jacknya kalian dapat 3 sebenarnya. Ini gue pakai jack yang paling basic, tapi anyway kalian tinggal cabut begini lalu tinggal bisa ganti. Ada yang 4,4 dan 2,5 juga. Untuk ayam yang menggunakan 5 dynamic driver, buat gue ayam ini termasuk cukup kecil, dan karena itu untuk gue yang punya kuping kecil juga, gue ngerasa bener-bener gak ada masalah selama gue pakai ini. Cukup ringan, nyaman gue pakai, gak ada sudut tajam, dan kabel sendiri cukup berasa lentur dan gak ada mikrofon. Untuk arah tonal dari ayam ini cukup jelas, dia itu punya suara cukup V-shape, dimana elevasi suaranya lebih ke mid bass area, kemudian lower mid ada turun, dan upper mid dan lower treble yang cukup naik. Jadi suaranya ini lumayan energik di bagian bass, terutama di mid bass, dan kemudian vocal cewek atau vokal atas yang cukup maju ditambah lower treble yang cukup maju juga. Ini cukup suara yang agresif, dan buat gua nggak semua genre bisa cocok sama ini, tapi beberapa genre bisa cocok banget. Mulai dari bassnya sendiri, ayam ini punya fokus di mid bass, jadi lebih kayak deg-deg, tapi nggak terlalu cedek dalam, nggak terlalu dalam. Dan ini bassnya itu untungnya cukup impactful, jadi tetap lu berasa tonjokan bassnya, cuman nggak terlalu dalam aja. Dan juga yang gue suka di sini, impactnya gebukannya berasa kuat, tapi juga cepet. Di sini nggak ada keteteran sama sekali, dan buat gue untuk dengerin lagu-lagu tipe metal atau rock yang butuh deg-deg gitu cepet, ini berasa impactnya dan berasa cepatnya. Cuman kalau untuk lagu yang EDM mungkin atau lagu-lagu orkestra, soundtrack music yang butuh berasa bass yang megah gitu, di sini nggak terlalu bisa kasih immersive energy itu. Lebih ke bass pukulan yang cepet dan tight aja. Untuk mid range-nya, yes, dia fokusnya tuh lebih ke upper mid range, jadi vocal human voice yang atas high human voice biasanya. Dan biasanya ini juga membuat vocal cewek umumnya itu lebih maju dibandingkan vokal cowok. Dan di sini juga dia itu karena lower treble juga naik, jadi dia mengedepankan beberapa tekstur vokal yang di beberapa lagu bisa kerasa kayak agresif, bisa agak nyerang, dan untuk lagu-lagu yang mungkin rekaman jadul bisa mungkin agak kasar. Cuman kalau untuk genre rock atau genre metal yang mungkin butuh suara yang garang ataupun dengerin gitar gitu, yang gitar distort yang garang, di sini energinya berasa banget. Sekali lagi, buat gue ini ya cocoknya mid range ini lebih buat lagu-lagu yang lebih butuh fierceness, lebih kayak kasar tapi juga seru di situ. Dan di sini juga cocok sebenarnya buat lagu-lagu solo instrumental, like solo piano atau solo violin, yang sebenarnya lebih butuh kejelasan dari nada violin ataupun nada dari piano itu sendiri, atau nada simply instrumental itu sendiri, itu berasa jelas banget dan cukup maju. Dan untuk treble seri bukanlah treble yang super tinggi, high extended sampai ujung upper treble, enggak. Tapi dia lebih ke fokus ke lower treble energy. Dan sekali lagi, ini memberikan kesan treble-nya itu cukup maju dan cukup garang. Untuk beberapa lagu lu denger cymbal crash, lu denger kayak ujung gitar distorsi, itu berasa maju dan memang garang. Jadi di sini bukanlah treble yang smooth, treble yang empuk gitu, enggak. Di sini treble yang lumayan garang, dan di beberapa lagu mungkin orang bisa ngerasa ini terlalu agresif dan capek. Tapi sekali lagi, ini tergantung genrenya. Buat gue, treble ya juga cocok buat lagu-lagu yang garang. Ya, jadi secara overall tonal, gue nggak bakal ngomong ayam ini cocok untuk semua lagu. Gue at least dari playlist yang gue coba, nggak terlalu cocok untuk vokalan, kurang tebel, nggak cocok untuk EDM, bassnya kurang dalam, dan nggak terlalu cocok untuk lagu yang mungkin jazzy, masih agak terlalu kasar, upper mid to treble. Tapi untuk lagu-lagu yang perlu
kesan seru di mid range ditambah bass yang cepat, ini bisa memberikan hal itu. Jadi buat gue yang cocok buat IAM ini apa secara tonal, yaitu secara lagu rock, lagu metal, atau lagu yang simply lu butuh garang, kesan garangnya itu, atau lagu-lagu ya kayak solo violin, solo music, solo instrumental, itu berasa jelas banget nada-nadanya. Nah, secara teknikalnya IAM ini juga berasa mantap karena dia lebih ke impact and resolution itu. Jadi setiap nada tuh berasa dimajuin dan jelas. Kayak lu main piano lalu main pianonya jelas banget, atau genjreng gitar itu setiap genjrengannya tuh berasa jelas nada-nadanya dan maju. Sama juga gesekan violin. Intinya semua nada di sini, semua pengucapan kata-kata dan juga kick drum itu berasa jelas banget definisi nadanya. Cuman yang kurang mungkin kalau misalnya kalian cari sesuatu yang luas, kayak staging yang luas, yang megah gitu buat lagu orkestra, buat soundtrack music. Buat gue IAM ini tidak terlalu megah, apalagi kurang sub bass. Sub bass itu mau nggak mau memberikan kesan imersif, kesan yang megah ya dari lagu-lagu soundtrack itu. Di sini lebih ke jelasnya nada, clarity-nya itu jelas banget. Oke, kalau perbandingannya gimana? Ini harga IAM-nya 1, gue tebak sih misalnya masuk ke Indonesia dengan teks bla 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 1,6 jutaan. Jadi gue mau bandingin sama IAM yang under 2 juta aja yang favorit gue ya. Seperti kayak si Shure S12 ini kan sekarang harganya 1,8 1,9 jutaan gitu. Udah murah banget lah sekarang di pasaran. Dan salah satu planner yang gue paling suka, dia tetap masih V-shape, tapi resolusi dan detailnya mantep banget. Nah di sini kalau misalnya gue bandingin dua-duanya, Shure S12 ini lebih punya sub bass, jadi dia memang lebih megah. Lalu upper mid range-nya tidak semaju si EPZ K5, jadi vocal itu tidak senyerang di sini di mid range-nya, tapi treble-nya sama-sama nyerang di dua-duanya. Cuman bedanya di sini kayak karena transitionnya lebih cepet, gue ngerasa agak sedikit lebih tajam juga note definition-nya itu. Jadi lebih apa ya, lebih tipis mungkin nadanya sedikit kalau dibandingin EPZ K5. Tapi nevertheless kalau misalnya lo tanya gue lebih suka mana? Tetap gue lebih suka Shure S12, terutama gara-gara sub bass dan overall suaranya yang lebih megah itu. Lagi jagoan baru gue yang sudah terkonfirmasi harganya yaitu SIMGOT IM6L di harga $110, gue tebak jadi sekitar 1,6-1,7an lagi. Bedanya cuma $5 kalau di luar sana. Dan dua-duanya menggunakan satu DD4PA, tapi suaranya itu buat gua jauh bakal lebih gampang direkomendasikan untuk kebanyakan genre si SIMGOT M6L ini. Karena satu, dia punya sub bass yang lebih ada juga, jadi getar sebas yang gitu lebih megah. Ditambah dengan treble yang jauh lebih smooth. Upper mid range-nya sebenarnya dua-duanya maju, cuman yang satu treble-nya, lower mid treble-nya tuh lower dan mid treble-nya itu lebih maju di EPZ K5 ini, bikin kesan lebih agresif. Tapi si ini SIMGOT M6L setelah upper mid maju dia turun. Jadi overall suaranya bakal lebih smooth dan gue denger kebanyakan lagu itu sangat-sangat aman. Jadi overall dua-duanya tetap bagus gue ngerasa, dan di overall resolusi detailnya mirip, cuman lebih megah si IM6L ini aja. Dan terutama gara-gara smoothness tambah sub bass yang lebih berisi tadi, gue ngerasa ini lebih cocok untuk banyak genre. Tapi untuk genre-genre yang butuh sangar, tetap berasa si EPZ K5 ini tetap berasa lebih sangar. Jadi simply yang gue bisa simpulkan dari si EPZ K5 ini sebenarnya bagus karena dia impactnya dapet, lu detail juga dapet. Cuman tinggal tonalnya aja. Tonalnya ini nggak buat semua lagu. Gue kayak capek dengerin vocal, dengerin lagu jazz gitu kok kayak lebih kasar, lebih kayak agresif dari yang gue mau. Dan ya cocoknya simply buat lagu-lagu kayak say that lah, kayak One Ok Rock lah mungkin, atau lagu simply band-band atau lagu-lagu yang butuh kesan garang. Tapi kalau lu anti sama yang agak tajam atau garang begini, ya ini jelas bukan buat lu. Jadi gitu aja untuk review kali ini, and thank you for watching. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye.